Bismillahirrahmanirrahim. Jami Bahasa main jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Semua bi'amrihi lailan minal masjidil haram bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus jamaah Rumah Tahfiz rahimakumullah. Tentunya mengawali kajian tausiah ceramah silaturahim kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah bagi Allah Rabb semesta alam. Tidak terasa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di bulan Februari, bulan Masehinya, dan kan kita masuki bulan Ramadan. Ya Bapak Ibu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah, bariklah, mubarak, baik, berkah. Yang berkah, kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah. Maka ya Allah, Allahumma bariklah, berkahi kami ya Allah. Fi Rajab, bulan apa ini? Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban, berkahi
keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Amin. Bapak Ibu kan istirahat ya. Alhamdulillah hari dan saat ini nak. Bahkan hari kalau mana? Alhamdulillah cak. Orang rancak yo hari yo. Iya. Tapi akbar petang. Tapi akbar petang. Alhamdulillah. Kemudian salawat beserta salam semoga tersampaikan tercurah kepada Rasulullah, utusan Allah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini bulan Rajab. Tema kita, judul kajian kita sesuai jo ayat yang dibaca cakap, yaitu surah Al-Isra. Surah apa Bapak Ibu? Surah Al-Isra. Ayatnya ayat pertama. Surah Al-Isra surah ke-7 balik urutannya dalam Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang terakhir, jumlah surat dalam Al-Quran 100 sampai balik surah. Dan salah satu surat itu bernama surah Al-Isra. Surah ke-7 balik. Ada nama lain surah Al-Isra, dua namanya. Surah Bani Israel. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebagian, tak semua, sebagian kaum muslimin di penjuru dunia meyakini, mempercayai bahasanya Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj di bulan Rajab. Bulan apa ini? Bulan Rajab. Maknanya tema kita pada sore petang hari ini adalah Isra Mi'raj. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Isra artinya bahasa awalnya berjalan di waktu malam. Berjalan di waktu malam itu arti kata Isra. Nah, kemudian sambungannya Mi'raj. Mi'raj itu artinya jadi tengah nanggo. Naik. Bentuknya jam. Naik. Yang namanya naik dari bawah sampai ke atas naik. Maka Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi ke langit. Iya. Mi'raj dimana diambil katanya dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij surah ke-70. Artinya yang cukup tempat naik atau naik. Bapak Ibu rahimakumullah. Catatan mengenai Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayat itu dimulai dengan kata Subhana. Subhana, Maha suci Engkau ya Allah. Populer dakwah dalam bacaan
subhanallah. Maha suci engkau ya Allah. Dari apa maha suci Allah? Dari sifat kekurangan, dari segala yang negatif. Maha suci Allah. Dari segala yang buruk, yang tak lancar, yang disematkan, yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Termasuk masalah Isra Mi'raj itu Bapak Ibu. Seluruh orang percaya enggak. Seluruh manusia percaya akan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tidak. Balik kata juga balik. Subhana, maha suci engkau ya Allah. Bila ucapkan katigo mancaliat. Pertama Pak, Subhanallah. Kan katanya tadi diawali Subhana, maha suci engkau ya Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, ini Subhanallah. Bila kita ucapkan subhanallah, ketika melihat, kita mencari hal yang menakjubkan. Kejadian yang luar biasa. Kita baca subhanallah. Salah satu hal yang menakjubkan, kejadian luar biasa adalah Isra Mi'raj. Maka diawali dengan subhana, maha suci engkau ya Allah. No aja ayat ko aja baca lawa, aja kerana lawa. Ditulis mana kan? Video tadi. Bila Subhana. Kalau sambungnya subhanal. Jadi, gua ambil dulu. Kalau dalam zikir subhanallah. Bila ucapkan subhanallah dalam zikir ketika selesai sholat. Bila ucapkan subhanallah ketika sujud, apa caranya? Subhanallah biar ruku dan sujud. Ya nak? Ketika bila ucapkan lain, ketika mengingatkan imam, kan awas sholat berjamaah, awas. Kebetulan imam ada kesalahan, makmum mengucapkan subhanallah, yang disebut dengan maha suci Allah. Allah tanpa kekurangan. Awak yang ada kekurangan, awak yang ada kekhilafan, awak yang ada kesalahan. Cuma kalau jadi imam awak ada salah, maka dibaca subhan. Hanya Allah yang maha suci dari sifat kekurangan. Karena ada awak yang bertanya mungkin, Pak aku subhanallah dibaca ya ketika imam ada kesalahannya. Nah, itu jawabannya. Awak, imam, awak segalanya punya kekurangan, punya kesalahan, kelemahan. Yang maha suci yang tidak ada punya kekurangan, Allah. Maka dibaca subhan. Bila dibaca subhanallah, ketika awak mendana sesuatu yang dikatakan oleh orang tentang Allah yang tidak pantas,
begitu awak mendengar orang mengatakan tentang agama awak diburu-buruannya orang. Jadi intinya mereka Subhanallah, Nabi Muhammad tulis bahwa Subhana Maha Suci, penegasan bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Masuk ke asra coba lihat. Asra, arti asra itu isra, berjalan atau diperjalankan. Dari mana diperjalankan? Siapa yang diperjalankan? Mari kita cari Bapak Ibu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Hambanya. Siapa yang dimaksud hambanya di situ? Nabi Muhammad sallallahu. Kalau salah menjadi alladzi asra. Coba dulu. Bi'abdihi akunya. Bi'abdihi hamba. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung ayatnya. Laila, hanya satu malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Hanya satu malam. Menurut riwayat Bapak Ibu, Nabi Isa diisrakan setelah lepas sholat Isya. Berarti sudah malam. Sampai sholat Isya malam. Dan beliau kembali subuh ke bumi. Berarti satu malam. Laila, malam. Ba'a mencengangkannya, ba'a mengherankannya, bakut dibaca subhanallah karena perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina di Syam memakan waktu unta kuda tercepat sebulan pergi sebulan pulang. Sedangkan Nabi Muhammad SAW hanya satu malam, bahkan mi'raj kira. Itu yang diawali dengan Subhan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang benar Allah. Tak ada kekurangannya. Walaupun akal manusia tidak menerima, batu tidak menerima, ya mustahil. Perjalanan unta tercepat, perjalanan kuda tercepat dari Makkah ke Palestina 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Itu ditempuh hanya 1 malam, bahkan naik ke langit. Itu kok orang kafir tidak percaya. Sabuk dipikirnya duakanya. Qalilah kata Rasulullah, kamu diberi pengetahuan, diberi akal hanya sedikit, tidak bisa diukur akal. Diukurnya, dinilainya Isra Mi'raj di mana Bapak Ibu? Di sikap. Iman awak yang Tuhan. Awak orang-orang yang beriman percaya, yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Lain awak mencari bahwa Isra Mi'raj indah. Lain di zaman itu awak hidup indah. Awak percaya
di situ mencari mah. Iman awak yang mengatur. Betul apa benar? Betul, benar. Itu yang iman itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman itu percaya kepada yang gaib. Peristiwa Isra Mi'raj tak nampak di mata awak, berarti gaib. Pertanyaan kubur, siksa kubur, nikmat kubur, nampak di mata awak? Tidak, percaya awak? Percaya, berarti itu alam gaib. Seluruh alam kubur, alam gaib. Yang dikatakan Allah, qala Allah. Yang dikatakan Rasul, qala Rasul. Awak imani, awak percaya. Sami'na wa ata'na. Benar orang beriman. Walaupun tidak nampak. Kan tidak nampak. Dia pernah awak sebut dari Muhammad. Tapi awak percaya. Dengan iman, mencari dengan kacamata iman dan kacamata itu. Tidak luar tahu. Termasuk perjalanan Isra Mi'raj. Laila hanya satu malam. Laila minal Masjidil Haram. Kita lingkari itu. Jadi kita bahas cie-cie ayat Bapak Ibu. Ala sudah. Subhanallah. Asra perjalanan Allah. Biabdihi Allah. Laila Allah sebentar. Baik. Masjidil Haram. Kita buka tu lagi. Semua berlumpur. Oh itu. Akhirnya tunggu. Kalau terbuka tadi tak ada. Wala, gaya ka na. Lagay apa? Kami na bigay kayo. Pak, aduh, mari kita cari apa pantuli. Karena ayat ku acu buat dengar, acu dibaca di guru-guru awak. Kini buat cari mana ke pantuli. Apa keterangan dari setiap kalimatnya. Ini sampai ke Masjidil Haram. Masjid. Apa arti masjid? Tempat sujud. Sampai sembahyang sholat. Tempat sholat. Sampai beribadah. Baik beribadah ke Allah, baik beribadah hablum minan nas, sosial kemasyarakatan. Contohnya di berbagai masjid, di berbagai musala dan surau, bencana alam yang kepataan, banyak orang kaum muslimin mengumpulkan barang, makanan, minuman, pakaian, di mana dikumpulkan di masjid. Jadi masjid tempat sujud, tempat ibadah, mengabdi kepada Allah dan juga interaksi sosial. Hablum minan nas. Masuk bilik pengajian. Masuk ke haram. Haram apa artinya? Larangan. Ustaz, waktu masjid haram. Itu dari orang. Waktu masjidil halal. Apa aja jawabannya? Masjid, tempat ibadah haram, dilarang atau larangan? Makasihnya Bapak Ibu. Masjidil Haram, makasihnya adalah ikut sampai suci, dilarang. Dilarang, Mas. Selain daripada Islam.
haram. Dia berperang di situ. Menumpahkan darah, maka dinamai Masjidil Haram, tanah suci Rasulullah. Makanya sering disebut Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, tanah suci. Dari mana? Dari Makkah. Oh, dari tanah suci. Nah, boleh benar. Ada yang tahu. Kamu dari Sawo. Nah, gini awak paham. Jawab tanya walai Masjid Haram. Haram pun antara penganawa sesuatu yang tidak boleh ditambah. Iya betul. Haram itu hal yang dilarang. Mana dilarang? Menumpahkan darah. Boleh itu. Berperang boleh itu. Orang selain Muslim tidak boleh masuk tanah suci. Jadi haram disebut menunjukkan kesucian tempat. Di sekolah Nabi Muhammad SAW, kampung beliau dilahirkan. Pertama, Kah. Buang ayatnya, ilal. Sekolah beda. Masjidil, tulisan aksana. Engkau, iya. Kalau salah kemudian, salah dong. Satu lari ke kanan. Satu. Salah. Pakai alif lam. Nah, Masjidil. Mantap. Ya. Masjidil Aqsa. Boleh. Dilarang sudah. Pakai alif di situ. Pakai alif. Iya. Pakai alif. Ayo. Ya. Masjidil Aqsa. Acuk kadang ada kata kok. Acuk. Sering disampaikan guru-guru ustaz-ustaz wa. Acuk. Apa artinya Masjidil Aqsa? Masjid adalah tadi tempat sujud, tempat ibadah, tempat sembahyang, tempat mengaji, kan? Aqsa. Apa arti Aqsa? Jauh. Dari Masjidil Haram di tanah suci Makkah jauh ke Masjidil Aqsa di Palestina. Palestina kan namanya Syam. Maka ini namanya Masjidil Aqsa. Jauh, masjid yang jauh, jarak antara Makkah dan Syam Palestina jauh. Bara perjalanan jarak jauhnya, unta tercepat, kuda tercepat. 2 bulan bolak balik. 2 bulan bolak balik. 2 bulan bolak balik. Gimana? Bukan, tidak tunggu itu kali dah. Tidak cocoknya no. Ya lah, ya benar. Biari Pak. Jadi Masjidil Aqsa artinya masjid yang jauh. Ini capain aja, Bos. Oh, baru mulai ya? Ayatnya itu sudah ada. Peristiwa Islam Miladnya ada. Tapi yang ini setengah 6. Jadi masjid yang jauh. Aqsa. Dulu nama Masjidil Aqsa itu Baitul Maqdis. Dulunya. Baitul Maqdis.
artinya suci. Jadi Masjidil Aqsa, Masjid yang jauh dulu namanya Baitul, rumah yang suci. Itu negeri Rabu itu orang aku tahu ya. Itu nanti para buianya di orang tuh Di Gaza orang dari di Masjidil Baitul Maqdis sampai Siti Maryam beribadah. Ya nak? Ada di dalam masjid ko mihrab sampai Siti Maryam beribadah. Guru beliau Nabi Zakaria. Datang malaikat ke mihrabnya Baitul Maqdis, wahai Maryam, kata Jibril, aku utusan Allah kepadamu. Perintah Allah kepadamu akan meniupkan roh ke dalam rahimmu. Siapa yang ada dalam rahimnya? Nabi Isa. Sampainya sambung ayatnya. Allazi barakna, berkah, baraknya, berkah. Jadi allazi yang barakna, yang kami berkahi, kata Allah. Berkah tadi artinya barakat. Artinya tadi kebaikan yang datang dari Allah, baik kepada diri seseorang maupun tempat. Kalau itu dua, berkah kepada Nabi Muhammad SAW yang di Isra Mi'rajkan, berkah kepada dua masjid. Barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Baru Allah berkahi satu, Masjidil Haram. Sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW, sampai awak berhaji, sampai awak berumrah, berkah. Di situ ada air zam-zam, sampai sa'i. Betul tidak? Berkah. Marwah, Safa Marwah. Dan seterusnya. Banyak keberkahan. Barakna haulahu, kami berkahi Masjidil Aqsa. Yang Allah berkahi. Di situ ada Nabi Zakaria dan muridnya Siti Maryam. Jadi Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina, di bumi Syam, sampai para nabi banyak diutus di situ. Makanya jadi berkah. Itu menjadi para nabi itu orang. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu bunyinya. Ya. Kami perlihatkan sebagian min ayatina, ayat-ayat kami, kata Allah. Kami perlihatkan kepada berapa ayat-ayat kami itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kebesaran Allah di situ cuma Allah menjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada satu malam saja. Itu bunyi ayat. Ini Allah perhatikan. Ujung ayatnya apa itu? Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Allah yang maha sami', mendengar, basir, dari apa maksudnya situ? Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat reaksi. Apa reaksi masyarakat kaum Quraisy kota Makkah ketika Rasulullah SAW menceritakan kembali di pagi harinya beliau di Isra Mi'rajkan? Sesungguhnya Allah Maha melihat reaksi orang Quraisy, penduduk kota Makkah,
kurang harap Allah melihat, Allah mendengar ucapan-ucapan mereka. Nah, itu maksud ayat 2. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah makmum, Isra Mi'raj adalah tanda kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak. Bapak Ibu yang makmum, sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW disebut para ahli sejarah sebelum Isra adalah Amul Husni, tahun kesedihan. Nabi Muhammad sedang sedih sebelum Isra. Jadi ada 3 bagian. Sebelum Isra, Isra itu sendiri, dan yang ketiga setelah Isra Mi'raj. Sebelum Isra disebut tahun kesedihan. Apa sedih? Nabi sedih karena meninggal dunianya paman beliau Abu Thalib. Sedih. Paman beliau Abu Thalib lah yang menjaga, yang melindungi beliau. Sebab pamanku seorang tokoh. Tokoh apa ada pesawatnya? Orang gadang. Orang gadang. Besar. Orang gadang. Jadi di kota Makkah itu Abu Thalib paman Rasulullah termasuk orang berpengaruh. Berpengaruh. Jadi kalau dikandung kemenakannya, amatnya kira-kira Pak. Jadi pembela itu meninggal dunia. Sedih. Sebagai bentuk hiburan kepada Rasulullah supaya Rasulullah semangat balik. Di Isra Mi'raj sana mati Nabi menjauhi perintah sholat. 3 hari jaraknya. 3 hari jaraknya Bapak Ibu. Meninggal dulu orang rumah. Siti Khadijah. Sedih Nabi. Bu, kau rasio bola. Yang kecil-kecil enggak. Rasio kami apa-apa. Kalau enggak ada ibu-ibu, kami sedih. Iya. Kau tiga, Nabi Muhammad SAW enggak ada ibu sedih. Contoh, lihat sama ibu-ibu bagi contoh. Buat telepon. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Bisa Ma ke Jakarta, ke Batam, ke Medan. Wah itu cucu dah lahir. Bisa saja Ma baik. Cuma apa Ma? Apa tinggalnya di rumah Ma sini? Asal dia tahu apa itu? Asal dia lah. Kecil apa itu? Berita dari Ma. Iyo cucu ya iya Pak. Anak menelpon. Tu barang persinan sebulan Pak. Hah? Sebulan? Atau pasal menggaul dan tidak? Tidak ada. Atau kami itu? Itu masuk itu. Kesiapan jago Ma boneko banyak. Sapakannya lah banyak. Bersebulan di siapa rumah? Kecil-kecilnya rumah dah. Itu tak bisa itu. Kami laki-laki itu bantu sih nama kamu. Bantu apa nak kuat no? Ketika ditinggal ini. Kan dua sekali.
Katanya itu bang ya. Kalau lain jawabannya betul itu. Nah, Kalau hanya sama bayi sama pulang kan? kalau saran kakak kamu aja. Nah, kembali lah. Sulawesi baik. Kembali lah, mak jual pakai. Baik. Kembali lah, mak jual pak. Nah, lanjut, lagi setengah 7. Yoi Bapak Ibu terus salahnya. Kalau caraga ya boh. Telepon boh. Sama, telepon salah. Mengaji wak di kampung nih. Ceramah Ustaz di Kepala Kota nih, Kepala Kota di Galuh, telepon kok. Jadi selama wak sebok. Telepon lah. Telepon suku. Di bawah apa ni? Tanjung Bali ya? Tanjung Bali ada. Bisa lah nanti pasal. Ya, Kalau ini kalau lapor dia pun telepon. lagi puasa telepon ke Pak Sobri ya. Dia berat kan? Tadi berat di kapal. Sudah kapal. Ayo tu. Ayo masuk dari telepon yang pada surat kapal. Nah itu intermezzo, selingan. Kalau di TV kan pernah iklan kan? Ada iklan. Iklan. Minum lagi. Terus Pandai itu anak panci itu malawak ya. apa no kan belum. Kita tuntaskan pengajian kita hari setengah 7. Bu, Pak, Isra Mi'raj. Sebelum Isra disebut tahun kesedihan, meninggal paman Abu Thalib, meninggal istri Siti Khadijah. Nanti tiga sedih juga dia. Beliau dimusuhi di kampung sendiri di situ. Mekah. Dimusuhi, dihina, diejek, ditolak dakwahnya, bahkan diancam bunuh. Maka beliau pergi ke Taif, ke kota Taif. Ibu-ibu apa yang umrah tahu tu Taif? Baik ke Taif. Jauh dari Mekah. Berjalan kaki lah Nabi Muhammad Zaid bin Harisah, pembantu beliau. Anak angkat beliau, abah dua ke Taif. Tak bisa awak di Makkah beliau. Tukar medan arena dakwah ke Taif. Tiba di Taif tu mendakwahkan Islam la ilaha illallah. Pemuka Taif seluruh masyarakatnya Bani Saqif. Dipungkangnya Nabi. Dipungkangnya Nabi dibayar dengan batu. Siapa yang membayar batu? Anak-anak yang ketik. Mana anak kaki Nabi? Balik ke Makkah balik. Sedih. Maka itu tahun ke-10. Saking sedihnya Nabi dihibur supaya semangat balik di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Langit Kasidratul Muntaha, langit angka 7 menerima perintah sholat yang tadinya 50 menjadi 5. Jadi 5 itu nilainya sama jadi 50 kan di diskon. Maka Nabi Musa, ya Muhammad, dah taruh di rumah engkau, ada rumah aku kadang-kadang kuat-kuat 50 kali dah taruh di nyorong. Dah taruh tu lah sama itu. Dah terkalah dia. Asalan kena 5 komiang, asalan kena 5 komiang, tidak terkalah juga.
Baina naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Ini laki tidur terus. Nah, kedua, peristiwa Isra itu sendiri, sebagai mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketiga, setelah Isra atau penutup, setelah Nabi Isra Mi'raj, setelah Isa bangkit sebelum subuh tiba, kembali ke kota Mekah. Pagi harinya duduklah Nabi di sisi Ka'bah. Jadi Ka'bah kota Mekah itu Bapak Ibu tempat yang strategis, tempat lalu lalang orang. Ibarat awal di balai, rekai, tempat banyak orang lagi. Di situ tempat strategis untuk berdakwah. Maka pagi harinya Nabi Muhammad SAW berniat sesuai perintah Allah, sampaikan ke orang, sampaikan ke penduduk kota Makkah, sampaikan kepada manusia bahwasanya engkau diisra mi'rajkan oleh Allah, menerima perintah salat, sampaikan ke umat. Duduklah Nabi. Datanglah Abu Jahal. Baik tahu Bapak Ibu Abu Jahal. Abu artinya bapak, Abu, Abi, Buya, bapak artinya. Jahal, bodoh. Datanglah Abu Jahal, musuh Islam, musuh Rasulullah, musuh Allah. Habis itu Nabi, ya Muhammad, mana dua di situ? Lain yang kau cari Tuhan, lain je Nabi. Anak kau cari Tuhan, adik. Saya kata Nabi, saya semalam diisrakan oleh Allah. Kata Nabi ke Abu Jahal. Abu Jahal nolak diisrakan, diperjalankan oleh Allah Tuhanku tadi malam. Kecil Abu Jahal. Dari ma sampai kama. Dari malam. Padahal itu tadi malam di situ. Nampak dia. Ini nampaknya ini dia. Dari ma sampai kama. Dari Makkah. Dari Siko kecil Nabi. Karena Al-Aqsa Palestina Syam. Aduh disawit mirat dia. Dah percaya oleh. Engkau pendusta. Engkau pembohong ya Muhammad. Kecil Abu Jahal. Iko anak yang berikut. Iko sementara. Saya ngaji dulu. Yo. Sementara yang ngaji dulu. 5 menit lagi. Nah. Yo di sini. Yo. Sampai di mana Bapak Ibu? Tidak percaya deh. Kecil Abu Jahal, saya tidak percaya. Engkau pembohong, engkau pendusta. Berpikir Abu Jahal, ya Muhammad, kalau mau dari Tuhan dan dinimbau orang banyak lah. Bukan kota Mekah lah, banyak orang lalu lalang. Dan dinimbau orang tua mah, kata sudah dari mana? Ada bos rumah. Kecil orang banyak tu boleh. Makasih Abu Jahal tu untuk mempermalukan Nabi Muhammad pasti orang kecil. Kecillah, timbaulah, panggillah kecil Nabi Muhammad. Dipanggil oleh Abu Jahal, wahai kaum Quraisy, wahai penduduk kota Makkah,
Baku bola orang sebalik. Bayanglah Ka'bah lah. Namanya orang datang. Dia bos di bawah. Ketua kata. Datang orang sebalik. Ya Muhammad kata Abu Jahal. Yang engkau cari tuan kamu tadi, cari tuan kau orang banyak kau balik. Kalau tidak cimuan dalam tanah. Baiklah Nabi Muhammad. Wahai kaum Quraisy, wahai penduduk kota Makkah, kata Nabi Muhammad. Semalam saya diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka orang yang banyak tadi banyak yang kafir. Kecil no. Di bawahnya bertapuk mereka. Bantu orang macam ni. Ada orang yang mencigi mereka. Ada orang yang galak-galak menama itu. Ha 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 ha. Dia boleh tu orang galak. Galak macam ni. Sebab diukurnya jual kayu. Tidak mungkin, mustahil. Awas kininya mereka. Tak rasional. Tidak rasional ya Muhammad. Kami lah biasa kasih sampai dari kota Makkah kau sebulan, pulangmu sebulan, 2 bulan. Engkau 1 malam, engkau tu bohong. Engkau tukang sihir, engkau pendusta. Aku terakhir ya. Kecil Abu Jahal. Dimboynya buah. Kemari lah. Karena awak tak percaya dengan kecil Muhammad kan tak. Imbau bukan konco aliknya. Sahabat Muhammad tu namanya Abu Bakar. Imbau. Dia datang kemari. Datang Abu Bakar. Kecil Abu Jahal. Sampailah Muhammad jauh. Disampaikan Muhammad dia. Jawaban Abu Bakar Pak Bu. Jawaban Abu Bakar jawaban orang yang beriman. Sama jawab jawabannya. Awak apa? Umat Nabi Muhammad apa? Sama jawab Abu Bakar jawabannya. Kecil Abu Bakar setelah menerima, mendengar apa yang disampaikan Rasulullah. Wahai Abu Jahal, wahai orang-orang Quraisy, wahai penduduk Makkah, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, saya percaya. Maka digelari As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Saya percaya, saya mengimani apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Walaupun kalian tak percaya. Kecil Abu Jahal. Iya, lebih dari kuah. Lebih dari kuah, lebih percaya dari kecil Abu Bakar. Ini iman. Kita tutup. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya kesimpulan Isra Mi'raj kita pada petang hari nampak tamu Isra Mi'raj tanda kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmahnya Isra Mi'raj adalah penyumangan dakwahnya Rasulullah SAW supaya beliau bersemangat kembali karena telah meninggalnya pamannya, istrinya, dan diusir oleh penduduk Taif. Jadi untuk menghibur supaya masuk semangat lagi. Yang ketiga, Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan, salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka hikmah angka ujian menguji keimanan para sahabat.
Dan salah seorang sahabat menunjukkan bukti keimanannya, yaitu bernama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau langsung percaya. Maka Isra Mi'raj sebelumnya terjadi tahun kesedihan. Nah, kemudian yang keduanya, peristiwa Isra Mi'raj menjemput perintah sholat. Dan yang ketiga, setelah Isra Mi'raj terbagi 3 golongan. Golongan pertama, tidak percaya, tidak beriman, yaitu Abu Jahal dan kawan-kawannya. Golongan yang kedua, orang yang beriman, yakin percaya Isra Mi'raj, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat. Golongan yang terakhir, yang ketiga, menerima Isra Mi'raj itu mereka kembali murtad karena lemahnya iman mereka. Itulah kesimpulan kaji kita, Bapak Ibu dan Allah. Semoga ada hikmahnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.